Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar jarak jauh dengan maksimal. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti mendapatkan manfaat dan barokahnya. Amin ya robbal alamin. Berdoa bersama berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Adik-adik semua, ini kita belajar tentang aritmatika sosial untuk bagian 2. Kalau di pertemuan kemarin kalian sudah belajar tentang aritmatika sosial untuk bagian pertama tentang jual beli menghitung untung, menghitung rugi, menghitung persentase untung, persentase rugi. Nah, untuk aritmatika sosial bagian 2 ini berkaitan dengan barangnya. Kalau kita kemarin itu berkaitan dengan kita jual beli Nah, ini barangnya. Maksudnya gimana, Pak? Ada bruto, neto, dan tara. Ini berkaitan dengan barang yang kita beli. Nah, itu kita pelajari. Nonton Sudah siap? Cari posisi aman Sudah. Oke, kita mulai untuk yang pertama. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, jadi pada hari ini kalian itu ingin belajar, pengen paham apa sih gitu. Nah, nanti peserta didik mampu memahami bruto, neto, dan tara. Jadi kalian nanti harus paham bruto itu apa, neto itu apa, dan tara itu apa. Yang kedua, kalian harus mampu untuk menentukan bruto dari suatu barang. Jadi barang itu brutonya berapa, kalian harus bisa menentukan. Nah, yang ketiga, kalian harus mampu untuk menentukan netonya. Neto itu apa? Nah, nanti kita bahas bareng Dan yang keempat, kalian bisa menentukan tara dari suatu barang. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menentukan persentase tara dari suatu barang. Jadi kalian itu tujuannya ini yang ingin dicapai pada hari ini, berkaitannya dengan bruto, neto, tara. Pasti dalam hati kalian bertanya-tanya, iku apa sih Pak kok bruto, neto, dan tara? Sudah siap? Yuk kita pelajari yang pertama tentang bruto, neto, dan tara. Mungkin kalian sudah punya gambaran tentang bruto, neto, dan tara? Bruto itu apa ya? Sudah pernah baca mungkin? Pernah dengar? Belum? Oke, kita bahas bareng Nah, Bruto itu merupakan berat barang dan kemasannya. Jadi kalian kalau beli sesuatu, saya mau beli jajan gitu ya. Nah, brutonya itu apa? Brutonya itu yaitu jajannya itu tadi, kemasannya, isinya, yos kabeh sak jerone yes. Jadi kabeh kuwi jenenge bruto, Bisa dipahami Saya mau beli jajan sak pak, nah berarti jajannya satu pak itu sama pak-pakannya itu namanya bruto. Jadi berat barang dan kemasannya atau berat keseluruhannya. Neto, nah neto itu apa? Berat bersih dari suatu barang. Isinya berarti cuma isinya saja, Kotake gak usah dihitung, kemasannya gak usah dihitung. Jadi neto itu berat bersih, isinya saja. Kalau bruto berat semuanya. Kalau tara itu berat kemasannya. Jadi bisa bedakan Kalau bruto itu semuanya dihitung, entah itu kemasannya sama isinya dijadikan satu, semuanya itu namanya bruto. Kalau cuma isinya saja itu namanya neto. Nah, kalau kemasannya saja ada tok, ambek ada tok kuwi jenenge tara. Ngoten nggih? Nah, biar lebih paham, ini ada contoh soal dan pembahasannya.
Kak Ros membeli sekarung beras dengan berat 50 kilo. Jadi Kak Ros itu membeli satu karung beras beratnya 50 kilo. Ternyata berat karung itu ditimbang 1 kilo. Tentukan bruto, neto, dan tara dari sekarung beras tersebut. Nah itu kalian gini, itu Kak Ros kan beli satu karung beras, beratnya ternyata 50 kilo. Nah setelah ditimbang ternyata berarti karung tok lho, karungnya tok itu 1 kilo. Nah sekarang kalian diminta apa? Tentukan bruto, neto, dan tara. Ya sudah, kita selesaikan. Diketahui, nah ini berat beras dan karung 50 kilo. Bener kan? Kak Ros tadi membeli berapa? Sekarung beras dengan beratnya 50 kilo. Berat karungnya berapa? 1 kilo. Sekarang yang ditanyakan apa? Brutonya berapa, netonya berapa, taranya berapa? Ngoten toh? Bisa nggih? Oke. Nah, kita jawab satu persatu. Bruto. Bruto adalah berat total beras dan karung. Ya kan? Kan berat semuanya tadi, ya kan? Berat keseluruhannya. Berapa berarti brutonya? Brutonya 50 kilo. Netonya? Neto adalah berat bersih, berat total dikurangi berat kemasan. Iya kan? Kan kemasannya gak dihitung, cuma isi netok. Nah ya toh, kemasannya tadi apa? Karung berapa? 1 kilo, berarti beratnya berapa? 50 dikurangi 1 sama dengan 49 kilo. Nah taranya berapa? Tara tadi apa? Berat kemasannya. Ya wes, berat karungnya piro? Sekilo. Selesai. Jadi berat brutonya 50 gitu, netonya 49, dan taranya 1 kilo. Mudah ya? Bisa dipahami kan? Bisa lah. Oke. Nah, dari contoh soal tersebut kita bisa mencari kesimpulan atau hubungan antara bruto, neto, dan tara. Nggih. Kalau kita disuruh menentukan brutonya, berarti neto ditambah tara, nggih. Bruto itu neto tambah tara, berat isi ditambah kemasan. Kalau kita disuruh menentukan neto, berat isinya saja, bruto dikurangi tara, berat keseluruhan dikurangi berat kemasan. Nah, kalau kita disuruh menentukan tara atau berat kemasan, berarti bruto dikurangi neto, berat keseluruhan dikurangi berat isi. Ngoten nggih? Bisa dipahami hubungannya ini? Bisa nggih? Oke. Nah, sekarang kita disuruh ya, diminta menentukan persentase dari suatu tara, nggih. Jadi kita diminta menentukan berapa persentase taranya. Ini. Nah, kita menghitungnya seperti ini. Persentase tara itu diperoleh dari tara dibagi bruto dikali 100%. Tara tadi apa? Berat kemasan. Brutonya berat total semua. Jadi kalau kita tentukan persentase tara, ya sudah, tara diper bruto dikalikan 100%. Masih bingung Pak? Cobalah kasih satu contoh ya. Oke. Contohnya sama kayak tadi. Kak Ros membeli sekarung beras dengan berat 50 kilo. Berat karung ternyata ditimbang 1 kilo. Tentukan persentase taranya. Ya sudah, kita selesaikan. Diketahui brutonya berapa? 50 kilo. Taranya 1 kilo. Yang ditanyakan apa? Persentase tara. Kita jawab persentase tara sama dengan tara per bruto kali 100%. Oke. Persentase tara sama dengan taranya berapa? 1. Brutonya 50 dikalikan 100%, ketemu 2%. Jadi persentase tara dari pengembalian beras tersebut adalah 2%. Mudah ya? Bisa dipahami? Oke. Kalau ada yang mau tanya, silahkan ya, di Japri gurunya masing-masing. Untuk kelas 7A, B, C bisa ke Japri ke Bu Laili Nafiah. Kelas 7 DE bisa ke Pak Mamun ya. Insya Allah nanti dijawab kok. Oke ya? Oke. Nah itu untuk pertemuan hari ini ya berkaitan dengan pembahasan itu. Jadi kalian pasti mudah, pasti bisa lah, pasti bisa paham itu. Mudah sekali kok. Nah materi untuk aritmatika sosial tinggal satu pertemuan. Nah ini berkaitan dengan senengane sampean, senengane untuk bunga jadi yo. Bunga bank, pajak bunga bank. Nah kita bahas untuk pertemuan ke depan, nggih.
Jadi kalau bunganya ini 8 bulan kira-kira dapat bunga berapa, 3 bulan dapat bunga berapa, seperti itu nggih. Nah itu kita bahas untuk minggu depan. Untuk hari ini cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan silahkan dijapri gurunya masing-masing nggih. Oke. Nah sebelum pelajaran diakhiri marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari tadi kita mendapatkan manfaat dan barokahnya. Amin ya robbal alamin. Berdoa bersama nggih. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya akhiri, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa untuk jaga diri, jaga kesehatan, aktivitasnya dijaga ya. Jangan beraktivitas yang di luar kemampuan kita, nggih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka dalam pembelajaran langsung di sekolah, nggih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.